Anda masih menyaksikan Zona Bisnis dan kini kita ke informasi seputar pajak yang dibayarkan kepada negara. Dua perusahaan tambang emas membayarkan royaltinya kepada negara untuk periode Januari hingga Juni 2013. G Resources menyetorkan royalti sebesar 482,3 ribu dolar Amerika atau sekitar 5,4 miliar rupiah. Pembayaran untuk penjualan 1.963 kg dan 11.049 kg perak. Pembayaran belum termasuk sejumlah elemen seperti iuran dan pajak belum hasil audit. G Resources adalah operator tambang emas Martabe di Batang Toru, Sumatera Utara. Sementara Newmont, operator tambang batu hijau di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, membayar royalti pajak dan non-pajak 85,3 juta dolar Amerika atau sekitar 952 miliar rupiah. Total kontribusi tercatat 268 juta dolar Amerika atau hampir 3 triliun rupiah. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Bakhrul Hairi mengatakan ekspor timah akan mulai terlihat pada akhir bulan ini. Bakhrul menilai kini semua pihak tengah menyesuaikan diri dengan aturan baru yang berlaku. Kementerian Perdagangan memproyeksikan jumlah ekspor akan menurun tetapi nilai ekspor akan naik pada akhir 2013. Apalagi Indonesia memasok 40% pengiriman timah dunia. Aturan baru diterbitkan mulai 30 Agustus sebagai bagian dari usaha untuk menguatkan nilai komoditas ekspor dan mengendalikan harga. Pemerintah meminta timah untuk ekspor harus diperdagangkan terlebih dahulu di bursa berjangka domestik. Bakhrul mengatakan para produsen sendiri yang akan merugi jika tidak mengikuti aturan ini. Harga timah terus naik karena kekhawatiran pasar akan pasokan. Harga timah untuk pengiriman 3 bulan naik sebesar 0,7% di bursa komoditas London. Timah diperdagangkan di level 23.000 per ton pada pukul 11.54 waktu London. Harga komoditas menunjukkan ada kenaikan harga pada beberapa hari terakhir. Apakah ini menandakan sektor komoditas kembali menggeliat? Kita akan berbincang dengan analis PT Millennium Penata Futures, Pak Suluh Wicaksono. Pak Suluh, terima kasih sudah hadir, Pak. Sama-sama. Ya, Pak, tren harga komoditas ini kan tadi sudah saya katakan adalah menunjukkan adanya peningkatan. Nah, apakah tren ini akan terus berlanjut atau apa sebabnya peningkatan terakhir ini? Iya, baik. Sepertinya tren akan berlanjut. Seperti kita ketahui bahwa akhir pekan lalu data Amerika kan jelek. Ya, kita lihat tingkat penganggurannya masih lumayan tinggi, sedangkan data payroll juga tidak menunjang. Jadi ini pun merupakan sinyal bahwa Amerika tidak akan menghentikan stimulus. Nah, dengan demikian harga komoditas akan lanjut rally ke atas. Kenaikan yang tajam akan berlangsung paling tidak hingga akhir September. Komoditas apa saja kira-kira ya? Ya, salah satunya emas tentunya, crude oil yang kita lihat, untuk CPO juga, dan tentunya mungkin batu bara akan mengikuti. Apakah kenaikan ini akan memperbaiki pelemahan komoditas yang sudah cukup tajam sejak awal tahun? Ya, secara jangka panjang belum. Tetapi ini adalah rebound. Kita lihat bahwa fundamental menggerakkan harga komoditas saat ini. Hingga akhir tahun saya rasa koreksi masih bisa terjadi. Sehingga tidak mungkin untuk komoditas secara langsung naik signifikan. Tapi koreksi kira-kira berapa besar sampai akhir tahun? Ya, kalau kita lihat beberapa komoditas umumnya adalah sekitar 10 hingga 15% yang terlihat. Nah, kemungkinan rebound hanya mungkin sekitar 3-5% maksimum. Sebelum mungkin akan naik di tahun depan ketika data-data ekonomi Cina dan Amerika membaik. Apa sebab dari koreksi-koreksi yang terjadi? Ya, wajar ketika harga komoditas itu udah terlalu tinggi ya. Mas, kita lihat terlalu mahal, otomatis demand-nya berkurang. Di sisi lain tingkat pertumbuhan Cina yang tidak tumbuh, ya kita lihat justru memangkas, dan Amerika juga ekonomi yang terlihat membaik tetapi hanya di atas kertas, itu membuat permintaan komoditas secara umumnya sedikit menurun. Tadi Anda sedikit menyebutkan soal emas, ada perbaikan. Nah, bagaimana dengan proyeksi Anda sampai akhir tahun? Ya, kita lihat harga emas sekarang masih di kisaran 1.400 per troy ounce. Kita lihat bahwa secara histori emas pernah menyentuh 1.900. Tetapi tidak mungkin itu terjadi di tahun ini. Setidaknya akhir tahun ini masih berkisar di bawah 1.400 per troy ounce. Oke, ya. Anda melihat emas ini akan sekitar di 1.400 ini berdasarkan karena memang permintaan yang sedang masih lemah begitu, kecil, atau bagaimana? Berdasarkan apa? Iya, ada beberapa faktor ya. Salah satunya memang masalah permintaan dan tingginya harga pajak ekspor di India yang dinaikkan sehingga membuat impor India terhadap emas juga turun. Nah, dari permintaan ini yang membuat harga spot tidak terlalu tinggi. Ya, di sisi lain juga harga spot yang kemarin terlalu tinggi itu membuat orang pasti aksi untung. Jadi profit taking terlebih dahulu, baru kemudian akan kembali beli di saat harga murah.
Nah, kalau kita bergeser sedikit ke timah nih yang kemarin sempat bahkan lagi diperbincangkan saat ini ya. Anda melihat timah ini pada saat ini harga yang wajar atau bagaimana? Iya, saya tidak terlalu mengamati timah lebih dalam, tetapi saya rasa semua komoditas ya umumnya pada saat koreksi akan dirasa tidak wajar. Tetapi kembali lagi karena kita harus lihat siapakah tujuan utama dari timah ini, siapakah importer terbesar timah ini. Kita lihat seperti Cina misalnya, Korea Selatan dan India tentunya itu permintaan mereka sedang menurun. Artinya setiap di mana harga timah ini turun pasti korelasinya adalah industri, berbeda dengan komoditas lain ya seperti itu. Bagaimana dengan harga batu bara? Harga acuan bulan September itu naik dibandingkan bulan Agustus, ini tanggapan Anda? Iya. Hal yang wajar ketika harga itu naik, tetapi kenaikan yang sekarang ini di bulan September tidak lebih bagus daripada sebelumnya. Seperti kita ketahui kan sejak Januari tahun ini kita lihat declining terus. Jadi harga dari batu bara terus koreksi sehingga sekarang berada di bawah $85 per metric ton. Artinya ketika September ini tumbuh, ini hanya ekspektasi bahwa ekonomi Cina setidaknya outlook untuk tahun depan mulai bangkit. Ya, kita lihat Cina sudah mulai membangun, data manufaktur yang terakhir juga bagus, dan di sisi lain bahwa Amerika tidak akan menghentikan stimulus sehingga perekonomian tetap jalan. Tapi apakah ini artinya tren harga batu bara akan artinya nggak menunjukkan penguatan yang signifikan nantinya? Iya, tidak akan signifikan, tetapi lebih baik dibandingkan terendah di bulan Agustus. Sampai kapan kira-kira? Sampai akhir tahun saya rasa batu bara akan bertahan di atas $85 per metric ton. Bagaimana dengan rencana pemerintah menaikkan royalti batu bara? Iya, sebenarnya memang masalah royalti ini harus dinaikkan dari beberapa waktu yang lalu. Seperti kita ketahui bahwa ekspor batu bara kita ini kan 80%. Artinya bahwa kenaikan royalti mendapatkan keuntungan bagi pemerintah. Tetapi di sisi asosiasi ataupun di sisi eksportir batu bara tentunya keberatan. Seperti kita ketahui yang diinginkan adalah 10%. Terlalu tinggi buat mereka. Saat ini sih terlihat untuk kalori yang paling tinggi batu bara ada di 7% pajaknya. Perhitungan Anda apa dampaknya yang paling besar terhadap perusahaan jika itu royalti dinaikkan? Ya, tentunya mereka akan membayar pajak lebih tinggi sehingga mengurangi profit mereka. Yang kedua mungkin mereka harus melakukan cost reduction ya, pengurangan biaya produksi karena kalau tidak dengan tingginya royalti mereka tidak akan bisa menutup biaya produksi sehingga harga yang ada di pasar sekarang lagi rendah sedangkan royaltinya besar otomatis keuntungan kalaupun ada masih semakin menipis ya. Nah, perusahaan sendiri mengatakan sejumlah perusahaan mengatakan bahwa akan turun produksi sekitar 40%. Ini tanggapan Anda ini bagaimana melihat sikap ini? Penurunan produksi udah wajar karena memang pertama sebenarnya kita ada sumber daya alamnya tetapi permintaannya yang tidak kunjung tiba. Kita lihat sekarang penurunan ini otomatis faktor supply and demand. Ketika demand atau permintaan tidak tumbuh, maka yang terjadi adalah mereka akan kurangi produksi. 40% sangat besar. Otomatis juga akan mempengaruhi dari pembayaran pajak mereka. Ya. Baik, terima kasih Pak Suluh untuk sudah bergabung bersama kami di Bloomberg TV. Zona Bisnis akan kembali lagi sesaat lagi dengan sejumlah informasi lainnya, di antaranya pemerintah Indonesia mencari fasilitas pendanaan dalam bentuk bilateral swap.